Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di siang hari ini saya kedatangan Vixion New NVL. Ini dalam keadaan mati ataupun nggak bisa starter. Nah, maklum kondisinya juga protolan. Maklum anaknya anak racing, katanya suka mereteli sepeda. Jadi memang hobinya otak-atik. Nah, ini didorong ke sini, katanya nggak bisa nyala motornya. Untuk double starternya juga bunyi cekik saja. Jadi nanti kita cari permasalahannya ini di mana. Tapi katanya tadi malam ini motornya masih menyala, Mas, ya, masih dipakai. Tapi kenapa paginya motor ini kok nggak bisa menyala? Apa gerangan yang merasuki dari si motor ini, apa yang membuat dia tidak menyala? Ini coba, ini saya hidupkan dulu. Akinya dibendeng juga, Mas Anam. Akinya dibendeng. Ini juga nggak kuat, kondisi akinya nggak kuat. Ini dibaca kedipannya 1 2 3. Itu berkaitan tentang 30. Ini bacanya 30. 1 2 3. Jadi 3 kedipan. Artinya yaitu sebuah sensor ataupun yang dinamakan sensor bus ataupun sensor kemiringan. Jadi indikasinya kita nanti cek pakai scanner dulu. Mohon nggak usah di otak-atik dulu, Mas Anam. Ini kita cek pakai scannernya dulu, apa yang mengakibatkan sehingga daripada kedipan 30 ini bisa terjadi. Nah, tapi sebenarnya untuk permasalahannya ini memang sepele. Tapi kalau memang nggak tahu ilmunya, jadi berabe. Jadi apa-apa itu harus dengan ilmu. Oke, ini dibaca ulang dulu, saya off kan. Ini saya on kan dulu, bentar. Kedipan milnya di sini berapa? 1 lambat, 2 lambat, 3 lambat, yaitu sebuah sensor bus ataupun sensor kemiringannya dia yang bermasalah. Oke, ini tak cek pakai scanner dulu. Hasilnya bagaimana dan voltnya nanti berapa, pasti dia menunjukkan yaitu sebuah sensor kemiringan yang bermasalah. Halo Pak Saihu. Waalaikumsalam. Sehat waras? Alhamdulillah. Nah, ini tadi mulai kemarin ngetut aja sama saya, ketemu di Semambung. Ganti ban di bengkelnya temen. Alhamdulillah kemarin kan saya sempat mampir ke bengkel Semambung. Dia bannya bocor depan belakang, pas nggak bawa duit. Kebetulan ada saya, jadi saya yang nekorin. Nah, untungnya ada saya. Kalau nggak ada saya, mungkin motornya suruh ninggal, karena waktu ganti ban dia nggak bawa uang sama sekali, hanya membawa dompet kosong. Oke, tak lanjut dulu untuk bagian Vixionnya ini, permasalahannya bagaimana. Oke, di sini sudah masuk ke bagian tes engine, yaitu kita masuk ke mode diagnosa dulu. Matikan kunci kontak, Mas Anam. Oke, nyalakan kembali. Matikan. Oke, nyalakan. Kita fokusnya kepada bagian sensor kemiringan. Karena orang kelihatan ya, kayak ulap. Ini aja wes. Next, ntar ini kelihatan. Next, sensor kemiringan. Nah, ini pada data value ataupun pada data normal, ini harusnya dia nggak melebihi dari 4 volt. Nah, untuk yang di sini terhitung dari 4 volt ini bisa dikategorikan dia motornya yaitu roboh. Nah, robohnya dia voltnya di 3,7 volt sampai di 4 volt. Sedangkan untuk nilai value yang normal di sini yaitu 0,4 volt dan maksimalnya di sini adalah 1 volt. Dan di sini sensor kemiringannya dia terbaca roboh. Nah, apakah di sini yang menyebabkan sehingga ketika bongkar pasang selebor, ketika tidak pasang ataupun tidak pas ketika memasang sebuah sensor kemiringan,
ini dia mengalami sebuah hilang pengapian karena dari sensor kemiringan ini adalah salah satu sensor pengaman bagi pengguna motor ketika motor terjatuh ataupun roboh. Seketika itu motor dia akan mengkat arus, maka motor tersebut dia juga akan mati. Nah, intinya dia di sebuah sensor kemiringan yang abnormal. Ini saya ulangi lagi, kita belajar bareng-bareng. Dari sebuah sensor kemiringan kalau dibaca pakai scanner, ini nilai normalnya yaitu di 0,4 volt sampai di 1 volt. Ini ada tulisannya dia terbaca normal. Kalau ini nilai angkanya di 3 sampai di 4 volt, ini terbaca dia sebuah sensornya dia roboh. Jadi sebenarnya sepele dan simple. Memang anaknya di sini hobinya hobi racing. Ntar ini tak taruh dulu. Ntar. Nah, di sini letak sebuah sensor kemiringan. Di sini adalah di sini. Nah, yang tentunya di sini adalah kelihatan. Nah, untuk bagian bahasa Inggris yaitu upper. Upper itu upper ya. Untuk upper ini ada arahnya, dia adalah arahnya ke bagian bawah. Tapi dia disuruh menghadap ke bagian atas. Ini coba saya balik di sini. Bentar. Ini dibalik seperti ini. Oke. Dan kita lihat di sini hasilnya yaitu setelah dibalik terbaca di 0,59 volt ataupun dikategorikan tidak lebih dari 1 volt. Nah, kalau tidak lebih dari 1 volt, otomatis motor juga akan bisa menyala. Kita kembalikan dulu di sini. Ini doublenya juga memang ini saya kan bending, saya bendeng akinya karena akinya dia juga melemah. Kita lepas dulu di sini untuk soket-soketnya. Ini dilepas dulu Mas Anam. Ih, tolong bantuannya dilepas. Dilepas. Ini walaupun masalahnya sepele, kalau sama saya memang jadi ruwet. Nah, coba dinyalakan. Ntar ini dilihat dulu. Ini dia hilang apa enggak. Kalau dia tidak ngedip, indikatornya bisa dikategorikan motornya ini pasti bisa menyala. Oke, ntar tak on kan ulang. Alah, ora kuat. Coba disela dulu. Ntar. Ki ono bensinnya apa ora iki, Mas? Ada, tapi bensinnya kalau ngedep-ngedep ya tinggal sedikit. Rada error Mas. Rada error. Apa motornya memang full pumpnya juga lemah. Ntar dicek dulu bensinnya. Bensinnya ada apa enggak ini? Kurang, coba ditambahin 1 liter di sana Mas Anam. Ini soket-soketnya bener sudah nancap semua, ini soalnya habis bongkar-bongkar. Ntar, waduh, ini yang marai kongslet. Ini dia, tolong diamankan. Ini soalnya kalau ketemu, ini kan kabelnya dinamo starter ini masa, dan ini adalah jalurnya positif. Ini rawan kongslet, juga rawan membuat ecu dia rusak ataupun terbakar. Ini nggak tahu, nah ini ada pengapian apa enggak ini. Motornya mau menyala tapi nggak mau menyala. Coba Mas, capek aku rek.
Busi tak ganti bang mas. Businya diganti pakai apa? Just itu Yang satunya. Oke, coba di Ya begini. enggak, coba dipancal dulu. Nah, ini mau nyala. Mungkin tekanannya dia juga low. Coba dilepas ya, lepas busi. Ada pengapiannya apa enggak ya? Alhamdulillah. Aku coba diisolasi tadi yang kabelnya. Coba Mas Anam coba disela. Oke, bagus. Coba dilihat pengapiannya di sini. Kontak on. Lihat dulu, coba disela. Bentar bocor ini, kayak bocor. Coba ambil busi yang lain. Businya tadi yang mana? Yang lain di rumah. Alah. Ini kan orang. Motor di sela-sela dari tadi kok nggak nyala. Harusnya ini kan motornya bisa menyala. Dari sebuah sensor kemiringan tadi yang error karena salah arah. Alah, malah jatuh, malah mingkup. Kepala businya jadi mingkup. Oke, dicoba dulu. Nah, ini ada. Nah, itu ada Mas Bro. Kita pasang busi yang baru. Saya dikerjain motor ini Mas Bro. Tak kirain tadi hanya sepele, hanya dari sensor kemiringan dibenahi, motor nyala, tapi nggak mau nyala. Businya mati. Oke, coba Mas Anam. Nah, ini agak sedikit ngelitik pada bagian suaranya blok. Dia juga ngeluar asap. Nah, itu. Jadi makanya kalau keluar asap putih, otomatis dari busi bawaan dia agak sedikit basah. Maka daripada elektrodanya pada bagian busi, dia akan mati ataupun cepat aus si busi ini. Jadi sudah clear, hanya masalah sepele dari sebuah di sini sensor kemiringan. Bentar, nggak kelihatan. Nah, itu ada tulisannya upper, itu mengarahnya ke bagian bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas malah terbacanya dia roboh ataupun sekitar 4 volt. Kalau nilai value normalnya yaitu di 0,5 volt sampai di 1 volt maksimal, baru dia motornya akan hidup. Oke, mantap. Tadi saya mau bongkar tangki, mau cek tekanan full pumpnya nggak jadi karena dari busi biang keroknya.
Oke, hanya tutorial sederhana saja itu yang punya motor di sana. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ, lalu semoga berkah dan mantap.